Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala apapun itu. Sehat selalu nih perantauan, dan semoga rezekinya barokah selalu nggih, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini aku bakal membahas sebuah kasus. Jadi iki beritane keluar hari ini, siang ini. Iki mengenai PRT, tidak disebutkan berasal dari mana, tapi intinya PRT yang bekerja di negara Hong Kong hari ini ditangkap polisi karena telah melakukan kejahatan. Iki ada dua kasus sebenarnya, tapi aku membahas satu kasus saja. Dan iki sama-sama PRT, tapi yang pertama jelas sekali mengatakan bahwa PRT asal Indo, tapi yang berita kedua iki tidak jelaskan PRT asal mana, PL atau Indo, tapi intinya PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong. Oke, kita nggak usah basa-basi, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, jadi ada PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong, umurnya 35 tahun, kerja di daerah Taiwan sana. Hari ini pada siang hari kuwi rumah majikane didatangi, dibel. Kemudian di situ Mbak E membukakan pintu. Nah, ternyata polisi dan juga majikannya. Ternyata majikannya iki melaporkan Mbak E ke polisi. Perkaranya adalah penganiayaan terhadap kewan milik majikannya kan kawan. Dan iki pelanggaran berat loh, bisa dipenjara sampai 3 tahun. Iki ceritanya piye sih kok sampai majikan ngerti Mbak E iki telah melakukan kejahatan, bahwa Mbak E iki pelakunya. Jadi ternyata kasusnya terjadi semalam. Jadi semalam kui terjadinya penyiraman terhadap hewan peliharaan majikan sing Mbak E jogo. Bisa saja iki majikannya belum pulang. Jadi ketika majikannya belum pulang, kui terjadinya kasus kekerasan terhadap kewan anjing tadi. Iki nggak diketahui oleh majikannya kecuali pagi tadi. Baru pagi tadi majikan itu langsung memeriksakan ke dokter kan kawan. Entah kui anjingnya kui mungkin rewel, anjingnya kui manja, atau anjingnya kui mengganggu Mbak E. Iki membuat emosi Mbak E ki nggak terkendali, sehingga Mbak E kui godok banyu panas, kemudian disiramkan ke anjing. Jadi anjingnya tidur nih, tidur tengkurap kayak gini. Dia tidur tengkurap kayak gini. Kemudian disiramlah air panas itu ke punggung anjingnya, dan dapatlah bagian bawah pantatnya anjing ini. Dan kui nggak cuma sedikit loh kan kawan, air panasnya sampai melempuh neng gini kulit anjing, bukan sedikit. Mungkin kalau segini masih bisa toleransi, tapi iki lebarnya segini kan kawan, lebarnya segini, melempuh iki. Jadi majikan iki pulang kok ngelihat si anjingnya kui nggak seperti biasa nih, kayak diam aja ngerintih kesakitan. Jadi dia mengira nih rontok bulunya. Kemudian setelah dia periksa, tiba-tiba di situ bulunya tadi yang rontok, iki dagingnya juga melepuh, bahkan sampai merah kemerahan kan kawan, saking panasnya air panas itu. Makanya besoknya bose iki laki-laki membawa anjing peliharaan tadi yang berumur 14 tahun ke dokter. Nah, ketika dokter diperiksa itulah diketahui bahwa anjing ini terkena siraman air panas. Jadi majikannya kui langsung memiliki feeling kalau pelakunya kui pasti cecenya, karena sehari-hari anjingnya iki sama cecenya, karena cecenya juga jopeng jaga anjing. Nah, karena
majikan iku wis positif pelakune kuwi adalah cecenya sendiri, langsung lapor ke polisi bahwa ceceku telah melakukan penganiayaan terhadap anjing peliharaanku. Makanya polisi datang ke tempat rumah majikan siang itu hari ini, kemudian melakukan penangkapan terhadap cecenya sendiri. Apakah cecenya nanti ngaku apa enggaknya, ya terserah cecenya mau ngaku apa enggaknya. Tetapi buktinya itu ada kan kawan, yang dimana seng jaga tiap hari ya cecenya itu di rumah. Apalagi ketika dalam melaporkan, majikan wis ketara emosi banget mukae. Yang melaporkan ya siapa? Majikan laki-laki kan kawan. Jadi anjing kuwi adalah kesayangan majikan laki-laki. Di dalam kasus ini secara otomatis ada undang-undang tersendiri ketika kamu melakukan kejahatan terhadap hewan peliharaan di negara Hong Kong. Kui penjarane bisa sampai 3 tahun, kemudian dendane bisa mencapai 200.000 Hong Kong dolar. Jadi kalau kamu nggak bisa membayar, secara otomatis kamu dapat tambahan penjara nantinya. Jadi di dalam kasus iki kita banyak belajar. Anda kui gergeten, Anda kui nggak senang, Anda kui kesabarannya habis. Iku nggak sama anak jagaan saja, enggak hanya mbah saja, enggak hanya majikan saja, tetapi hewan peliharaan pun kui bisa membuat Anda jengkel, bisa menguras kesabaran Anda. Tetapi kalau sampai sudah tahu tidak sabaran untuk menjaga hewan peliharaan, kewan, anak kecil, anak bayi, atau mungkin mbah, mendingan nggak usah kerja ke Hong Kong atau luar negeri. Karena rata-rata di negara Hong Kong kui pasti jobnya seperti itu. Banyak banget job seperti itu. Tapi kalau sampai tidak memiliki kesabaran, mending nggak usah kerja di negara Hong Kong. Ataupun sampai menilai nih diri sampai sendiri nggak cocok jaga anjing, nggak cocok jaga anak, nggak cocok jaga mbah. Berarti inisiatif terakhir apa? Jogo singsang. Atau kalau memang sampai bener-bener kesabarannya kuwi setipis tisu, mending nggak usah kerja ning negara Hong Kong utawa kerja ning luar negeri. Karena lek sampean kuwi sabare setipis tisu, nanti kalau jagaan Anda kuwi rewel, tiba-tiba Anda membanting anak majikan, sama di penjara, denda yo iyo, deportasi yo. Sing paling parah kuwi dampaknya ning gene PRT lainnya lagi, sing lebih was-was sama PRT lainnya lagi, apalagi berasal dari negara yang sama pelaku. Kuwi pasti majikan lebih was-was lek ngambil PRT yang berasal dari negara sama dengan pelaku, mesti was-was. Arepe njiko PRT tekan iki, engko takute padha ae sifate, padha ae kurang ajare, padha ae malinge. Jadi dalam kasus iki lain kali mbak-mbak untuk lebih bersabar, sekiranya sampean nggak bisa job jogo anjing sejak awal, itu harus ngomong sama majikan yo nggak iso jogo anjing. Putuskan kontrak kerja lebih baik daripada Anda melakukan penganiayaan kepada hewan peliharaan. Gila nggak? Punggungnya sampai melempuh gitu. Ya lek cuma segini mbak, wile sampai bokongnya dek iki sampai membentuk semacam kotaan seperti ini. Kalau mbak foto nih seperti ini, kan ya kasihan toh mbak, anjing pendiam seperti itu kok. Memang agak menjengkelkan anjing ini, tapi lek sampean nggak sabar, mending nggak usah jogo. Jadi dalam kasus ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.